Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya akan jelaskan tentang materi eksponen dan bentuk akar dari materi matematika peminatan kelas 10 IPA. Sebenarnya materi dasarnya ini harusnya tidak dibahas karena sudah dibahas di SMP. Maka coba kita ulang lagi, kita ulas lagi, siapa tahu nanti audiens ada yang lupa. Untuk yang pertama kita mulai dari bentuk eksponen. Nah, bentuk eksponen dia punya sifat terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, 1. Jika A sama dengan tidak boleh 0, maka sifat yang harus terpenuhinya A pangkat 0 sama dengan selalu 1. Contoh, kalau ketemu soal 5 pangkat 0, maka hasilnya 1. 6 pangkat 0 hasilnya 1, bahkan 1000 pangkat 0 hasil 1. Atau mungkin jika bertemu dengan angka yang bersifat negatif, minus 5 pangkat 0 juga hasilnya 1. Kemudian nomor 2, untuk sama, jika A tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku yang pertama adalah kalau A pangkat positif N, jadi seper A pangkat negatif N. Lalu yang kedua, A pangkat negatif N, jadi seper A pangkat positif N. Kemudian yang ketiga, jika A sama tidak boleh 0, maka berlaku A pangkat M dikali A pangkat N. Maka saat dikali, pangkatnya harus ditambah, yaitu M tambah N. Sifat keempat, A pangkat M dibagi oleh A pangkat N, maka diperoleh A pangkat M kurang N. Nah, sebagai contoh, misalkan ada soal, untuk yang pertama 2 pangkat min 3, berapa hasilnya? 2 pangkat min 3 sama saja bentuk kedua dari nomor 2. A pangkat negatif N, maka jadi seper A pangkat positif N. Maka kalau diaplikasikan jadi seper 2 pangkat 3, hasilnya 1/8. Yang kedua misalkan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 8 dikali 5 pangkat 3, saya bagi 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 4. Nah, sekarang ini saya gabung antara yang sifat nomor 3 dengan sifat nomor 4. Di sifat nomor 3 kalau dikali pangkatnya ditambah. Maka untuk yang atas diperoleh 5 pangkat 2 tambah 8 tambah 3. Yang bawah pun sama, 5 pangkat 7 ditambah 4. Ini kalau dijumlah, maka diperoleh 5 pangkat 13. Saya bagi 5 pangkat 11. Ketika dia dibagi, maka pangkatnya kita kurang. 13 kurang 11 diperoleh 5 pangkat 2 atau hasilnya 25. Itu untuk sifat nomor 1 hingga nomor 4. Sebagai contohnya A, B, dan C. Nanti kalau ketemu soal seperti ini pun sama. A pangkat 9 saya kalikan dengan B pangkat 7. Kemudian A pangkat 6 saya kalikan B pangkat 3. Ketika dua angka dibagi dengan angka yang sama, maka A dengan A, B dengan B, jangan digabung semuanya. A pangkat 9 dikurang 6 dikali B pangkat 7 kurang 3. A pangkat 9 kurang 6 hasilnya 3, 7 kurang 3 hasilnya 4. Ini hasil dari nomor C. Oke, kita ke nomor 5. Nomor 5 sendiri, akar dari A ketika diubah ke eksponen jadi A pangkat setengah. Nah, kemudian nomor 6, akar dari N terhadap A, maka diperoleh A pangkat seper N. Dan yang ketujuh, akar dari A pangkat M terhadap N, maka akan menjadi M dibagi oleh N. Kemudian nanti kalau ketemu nomor 8, A pangkat M dipangkatkan oleh N, maka akan menjadi M dikali oleh N. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah soal akar 2, bentuk lainnya adalah 2 pangkat setengah. Atau akar dari misalkan 3 pangkat 5, di sini 7. Atau saya perjelas lagi, ini akar dari 7 terhadap 3 pangkat 5. Maka dengan menggunakan sifat nomor 7, 3 pangkat 5/7. Nah, sifat yang nomor 8 bisa contohkan sebagai berikut. 2 kali 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya
bisa 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka 4 dikali 9 dapat 36. Atau nomor berikutnya 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. 3 pangkat 5 dikalikan 2 diperoleh 3 pangkat 10. Sifat C ini bisa dituliskan sebagai berikut. Untuk nomor 9, A kali B dipangkatkan oleh M, maka akan menjadi A pangkat M dikali oleh B pangkat M. Kemudian nomor 10, A dibagi B, saya pangkatkan sebuah bilangan M, maka dia akan menjadi A pangkat M dibagi oleh B pangkat M. Dan sifat yang ke-11, A per B pangkat negatif min M, maka menjadi B per A positif pangkat bilangan M. Atau saya contohkan yang di nomor E, 2 per 3 dipangkatkan oleh min 2. Sesuai dengan sifat nomor 11, A per B pangkat negatif M, maka jadi B per A pangkat positif M. Sehingga pada posisi nomor E menjadi 3 per 2 pangkat positif 2. Nah, dengan menggunakan sifat nomor 10, maka dia akan mendapatkan hasil 3 pangkat 2, saya bagi dengan 2 pangkat 2, di mana 3 pangkat 2 adalah 9, 2 pangkat 2 adalah 4. Ini adalah sifat bentuk eksponen dari nomor 1 hingga nomor 11 dengan contoh yang masih sederhana. Sekarang coba kita masuk ke bentuk eksponen bagian kedua, yaitu sifat khusus yang anak-anak atau audiens sering lupa, tetapi digunakan saat untuk mengerjakan soal yang lebih susah atau mungkin ada soal yang hot. Yaitu dengan sifat yang pertama, kalau A tambah B saya pangkatkan 2 sama dengan A kuadrat plus 2AB ditambah oleh B kuadrat. Lalu yang kedua, A dikurang B pangkat 2 menjadi A kuadrat min 2AB ditambah oleh B kuadrat. Kemudian yang ketiga, kalau dia A plus B dikalikan oleh A min B, maka akan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu sifat yang keempat, ketika ketemu pangkat 3 dikurang B pangkat 3, hasilnya akan menjadi A min B dikali A pangkat 2 ditambah A kali B ditambah B pangkat 2. Sifat yang kelima, A pangkat 3 kalau ditambah B pangkat 3, maka hasilnya menjadi A tambah B dikali A kuadrat min AB ditambah B pangkat 2. Sifat khusus ini digunakan untuk mengerjakan soal yang sedikit unik ataupun intrinsik. Misalkan soal seperti ini. Mungkin di soal CPNS saat nanti masuk ke PNS ada yang namanya soal TPS, yaitu soal tipe skolastik, tes kemampuan skolastik, dimana soalnya kurang lebih sebenarnya kalau tahu trik ini semua itu lebih mudah. Misal 2517 pangkat 2 kita kurangin dengan, seandainya saya ganti dengan angka 2483 pangkat 2. Nah, kalau seandainya berpikir normal, kita hitung 2517 kuadratnya berapa, 2483 kuadratnya berapa. Padahal sesungguhnya dengan menggunakan sifat nomor 3, A kuadrat min B kuadrat menjadi A plus B, A min B. Kita tuker ya. Anggap A-nya adalah 2517 ini dan B-nya adalah 2483. Maka akan diperoleh 2517 ditambah 2483. Kita kalikan dengan 2517 kita kurangi 2483. Nah, ketika ini dijumlah, nanti akan mendapatkan hasil 5000. Dan ketika kita kurang, maka akan diperoleh nanti 34. Itu ya. Nah, dimana 34 ditambah oleh 2483, maka hasilnya menjadi 2517. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja antara 5000 dengan 34. Maka akan menjadi 34 kita kalikan 5 saja ya. Yaitu nanti 170. Tinggal tambahkan nolnya 3. Jadi tidak perlu menghitung 2517 kuadrat berapa, 2483 kuadrat berapa. Dipersimpel dengan menggunakan sifat khusus yang mungkin beberapa audiens lupa
bahwa ini sebenarnya soal mudah. Nah, sekarang bagaimana dengan nomor 2? 5 pangkat 2020 dikurang 5 pangkat 2018 ditambah 96 saya bagi dengan 5 pangkat 2018 ditambah dengan 24. Nah, kalau trik ini kita gunakan sifat eksponen yang sebelumnya dari 1 sampai 11 dan sifat khusus sendiri, maka nanti akan diperoleh kita urai sebagai berikut. Itu 5 pangkat 2020 adalah 2018 ditambah 2 ya. Saya kurangi 5 pangkat 2018 ditambah 96. Saya bagi 5 pangkat 2018, kita jumlahkan 24 seperti di soal. Nah, sekarang kalau seandainya kita sederhanakan sifat dari eksponen di atas, maka nanti angka nomor 2 diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu kita hapus dulu. Sifat tambah pada pangkat, dia akan menjadi 5 pangkat 2018 saya kali dengan 5 pangkat 2. Karena kalau dikali sifatnya akan jadi tambah. Kita kurang 5 pangkat 2018 ditambah 96. Kemudian saya bagi dengan 5 pangkat 2018 ditambah 24. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Kita gunakan sifat distributif. Ini sama, kita keluarkan dulu. Nah, kalau kita keluarkan 5 pangkat 2018, sebelah kirinya diperoleh 5 pangkat 2, sebelah kanannya adalah 1. Kok bisa? Ini dikali hasilnya sebelah kiri. 5 pangkat 2018 dikali 1, hasilnya 5 pangkat 2018. Saya bagi dengan 5 pangkat 2018 ditambah 24. Nah, 5 pangkat 2, 25 ya. 25 dikurang 1, diperoleh 5 pangkat 2018 dikali 24, ditambah 96. Saya bagi oleh 5 pangkat 2018 ditambah 24. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, kalau sudah kita keluarkan, maka 24 dikali 5 pangkat 2018 ditambah 4. Kemudian saya bagi dengan 5 pangkat 2018 ditambah 24. Maka bentuk sederhananya seperti ini. Kita ke yang kedua, yaitu bentuk akar. Nah, bentuk akar di sini kita hanya merasionalkan bentuk-bentuk akar menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, seandainya ketemu akar dari A kali B, maka akar A dikalikan dengan akar B. Lalu yang kedua, akar dari A per B, maka dihasilkan akar A dibagi akar B. Lalu yang ketiga, jika bertemu A akar B ditambah oleh C akar B, dia akan menghasilkan A tambah C dikalikan dengan akar B. Yang keempat, A akar B jika dikurangkan dengan C akar B, maka cukup kurangkan A min C dikalikan dengan akar B. Sifat yang kelima, kalau bertemu A akar B di bawah, maka kalikan sekawan ya, atau merasionalkan akar. Karena akarnya hanya 1, maka A akar B kali akar B per akar B. Kemudian sifat nomor 6, kalau ketemu A per akar B, saya tambahkan akar C, maka dia harus dirasionalkan akar bentuk sekawan positif. Akar B tambah akar C kita kalikan negatifnya ya. Akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Dan sifat ketujuh, A dibagi akar B saya kurangi akar C, maka kita kalikan sekawan dari yang akar B min akar C, yaitu akar B ditambah akar C, saya bagi oleh akar B tambah akar C. Nanti tinggal disederhanakan sendiri. Dan sifat ke-8, ini sifat yang sering digunakan dalam OSN tipe yang sederhana, yang paling mudah, yaitu jika ketemu akar dari A tambah B ditambah 2 akar AB, maka akan menjadi akar A ditambah akar B. Yang ke-9, kalau bertemu dengan akar A ditambah B, kita kurangi 2 akar AB, maka akan menjadi akar A min akar B. Sebagai contoh, sebagai berikut. Misal, nomor 1 mungkin beberapa audiens lebih mudah melihatnya ya.
akar 8 kalau menggunakan cara normal, kita main tebak-tebakan, yaitu akar 8 cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 8, tapi salah satu bisa diakarin, yaitu 4 kali 2. Nah, ketika bertemu seperti ini, maka kita gunakan sifat nomor 1, menjadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 adalah 2 dikali akar 2. Akar 2 tidak punya akar, maka didiamkan saja. Itu kalau angkanya kecil atau lebih sederhana. Gimana kalau angkanya diperbesar? Misalkan akar 216. Ini kemungkinannya bisa banyak. Bisa 2 kali 108. Kemudian bisa 3 dikali 72. Kemudian bisa dengan diganti, misal 4 dikali 54. Banyak jenisnya. Ini hanya untuk tebak-tebakan cara yang pertama. Nanti saya ajarkan cara yang lebih simpel, lebih efektif, di mana digunakan untuk semua bilangan yang kecil sampai yang besar. Oke ya, saya langsung saja. Cari perkalian dua bilangan menghasilkan 216 yang paling sederhana, tetapi salah satu bisa diakarin. Sebenarnya ini bisa. Akar 4 kali 54. Di mana akar 4 adalah 2, tapi akar 54 masih terlalu besar. Maka dengan cara tebak-tebakan, akar dari 216 adalah 36 dikalikan dengan 6. Simpel ya kalau tebak-tebakan. Kalau udah hafal angkanya berapa, mungkin lebih enak. Kalau angkanya diperbesar lagi, itu menjadi masalah. Akar 36 adalah 6, akar 6 kita tinggalkan, karena akar 6 tidak punya akar ya. Nah, semua ini saya bantahkan dengan cara yang lebih gampang, yaitu dengan cara pohon faktor. Kita hapus dulu sementara. Nah, sekarang dengan menggunakan cara kedua, akar 8 kita bagi 2 adalah 4. 4 kita bagi 2 adalah 2. Setiap dua bilangan kita tuliskan 1, yang sendiri kita masukkan ke dalam akar. Ini lebih simpel. Gimana kalau misalkan seperti akar 24? Kita bagi 2 adalah 12, kita bagi 2 adalah 6, kita bagi 2 adalah 3. Akar 24 di sini setiap dua angka dituliskan 1. Nah, masing-masing hanya sendiri akarnya. Angkanya masing-masing tidak punya pasangan, maka keduanya kita kalikan tapi di dalam akar. Nah, 2 kali 3 dapat 6. Diperoleh akar 24, hasilnya 2 akar 6. Jadi cara kedua ini lebih efektif untuk angka yang lebih besar. Jika bertemu dengan angka yang sangat-sangat kecil atau bisa diprediksi hasilnya, gunakan cara tebak-tebakan saja. Kita ke contoh soal berikutnya. Ada soal 8 dibagi akar 2. Maka di sini 8 per akar 2 seperti biasa kalau ketemu akar di bawah, kali sekawan ya. Akar 2 per akar 2. Karena sendiri cukup akar 2 saja yang kita tuliskan atas dan bawah. Jadi 8 dikali akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Dimana 8 akar 2 kita bagi dengan akar 4 yang hasilnya 2. 8 dibagi 2, 4 akar 2. Kemudian kalau bertemu soal seperti ini, 16 dibagi dengan 2 akar 3 min akar 2, kita kalikan sekawan. Karena di sini minus, sekawannya adalah positif. 2 akar 3 tambah akar 2, saya bagi dengan 2 akar 3 ditambah akar 2. Kalau atas kita kalikan sementara 16 dengan 2 akar 3 plus akar 2, maka ini menggunakan sifat sebelumnya menjadi 2 akar 3 kuadrat, kita kurangi dengan akar 2 kuadrat. Maka diperoleh 16 2 akar 3 ditambah akar 2. Saya bagi dengan 2 dikuadratin adalah 4 dikali akar 3 dikuadratin akar 9. Saya langsung akar 9 adalah 3. Akar 2 dikuadratin adalah 2. Nanti diperoleh 4 kali 3 12. 12 kurang 2 10. Maka 16 per 10 dikali 2 akar 3 ditambah akar 2. Nah, bentuk sederhananya tinggal sama-sama bagi 2 ya. Nanti bagi 28 bagi 25. Jadi 8 per 5 dikali 2 akar 3 plus akar 2. Oke, itu untuk nomor 2. Lalu nomor 3. Nomor 3 sama, yaitu 18 dibagi 3 akar 2 dikurang akar 10. Kita kalikan sekawan.
3 akar 2 plus akar 10, atau kita ganti soal supaya enak ya. Di sini plus, maka sekawannya kita ganti dengan minus supaya berbeda dengan nomor 2. Nah, kemudian 3 akar 2 dikurang akar 10, sehingga atas kita kalikan dulu. 18 dikali 3 akar 2 min akar 10, saya bagi dengan masing-masing ruas, kita kuadratkan. 3 akar 2 kuadrat dikurang akar 10 pangkat 2. Maka nanti diperoleh 18 dikali 3 akar 2 dikurang akar 10. Saya bagi 3 kuadrat, hasilnya 9. Akar 2 dikuadratkan akar 4. Nah, akar 4 saya langsung hasilnya 2. Akar 10 kuadrat kalau saya langsung 10. 9 kali 2 18. 18 dikurang 10. Nanti diperoleh angka yang atas tetap sama ya, 8. Ketika dibagi 2 dapat 4, ketika dibagi 2 dapat 9, maka diperoleh 9 per 2 dikali 3 akar 2 min akar 10. Ini jawaban untuk nomor 3 pada bentuk akar. Kita ke nomor 4. Ada soal 8 dibagi akar 5 tambah 2 akar 6. Hati-hati ya. Kita kerjakan yang bawah dulu, karena ada akar di dalam akar. Seperti sifatnya tadi, akar A tambah B, ketika ditambah 2 akar AB, maka hasilnya menjadi akar A ditambah akar B. Kalau saya ganti dengan angka yang telah disusun, akar A tambah B nya jadi 5, tambah 2 akar 6, syaratnya sudah terpenuhi, depan akarnya harus 2. Cari 2 bilangan, kalau dijumlah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya 6, maka diperoleh 3 dan 2. Dimana 3 tambah 2 5, 3 kali 2 6 ya. Nah, A nya adalah 3 dan B nya adalah 2. Nanti diperoleh akar 3 tambah akar 2 hasil dari ini. Sehingga dengan cara yang sama, 8 dibagi ini kita urai menjadi akar 3 tambah akar 2. Karena di bawah positif kita kali sekawan menjadi akar 3 min akar 2. Saya bagi akar 3 min akar 2. 8 dikali akar 3 min akar 2, kita gunakan sifat khusus tadi, jadi akar 3 kuadrat kita kurangi akar 2 kuadrat, menjadi 8 dikali akar 3 min akar 2 tetap. Nah, akar 3 dikuadratkan adalah 3, akar 2 dikuadratkan adalah 2. 3 kurang 2 1 ya. Maka diperoleh 8 dikali akar 3 min akar 2. Kalau di PG nggak ada, kita masukkan 8-nya. Menjadi 8 akar 3 dikurang 8 akar 2. Kita ke nomor 5. Jika 9 dibagi akar 7 plus 2 akar 10 menghasilkan A akar 5 dikurang 3 kali B akar B tambah 3, maka nilai dari akar A kuadrat plus 2AB tambah B kuadrat berapa? Nah, kembali kita kerjakan yang bawah dulu ya. Karena ada akar dalam akar, kita gunakan sifat yang tadi saya tulis. Akar A tambah B tambah 2 akar AB menjadi akar A tambah akar B. Jadi akar 7 ditambah 2 akar 10 menghasilkan angka berapa kali berapa, hasilnya 10. Kalau dijumlah hasilnya 7. Maka nanti diperoleh 5 dan 2. Gitu ya. Maka ini kita taruhkan di bawah 9. 9 dibagi akar 7 plus 2 akar 10, saya tuliskan dulu. Kemudian nilainya sama dengan 9 dibagi, kita ganti akar 5 menjadi akar 2. Karena ini bentuk hasil lainnya adalah ini, yaitu akar 5 plus akar 2. Dimana kalau positif kita kalikan sekawan menjadi akar 5 min akar 2. Saya bagi dengan akar 5 dikurang akar 2. 9 dikali akar 5 min akar 2, maka akar 5 kita kuadratkan dikurang akar 2 kita kuadratkan menjadi 9 dikali akar 5 min akar 2, kita bagi dengan akar 5 dikuadratkan adalah 5, akar 2 dikuadratkan adalah 2. 5 kurang 2 3, 9 dibagi 3 diperoleh 3 dikali akar 5 min akar 2. Kalau kita kalikan ke dalam, 3 akar 5 dikurang 3 akar 2. Nah, padahal di sini nilainya harus segini. Kalau kita samakan akar 5 dengan 3 akar dari B tambah 3.
Nanti akar 5-nya sudah sama, maka diperoleh A-nya 3. Nah, kemudian 3-nya sudah sama, maka hasil akar di sebelah kanan 3, yaitu B tambah 3 sama dengan 2. B-nya adalah 2 dikurang 3, min 1. Sehingga ketika saya ganti ke soal, akar dari A kuadrat plus 2AB kuadrat ditambah B kuadrat, kita ganti soal 3 dan min 1. A-nya 3, kuadrat ditambah 2 dikali. Maaf, ini salah tulis. 2 kali A kali B. 2 kali 3 kali B-nya min 1 ditambah min 1 kuadrat. Nah, kemudian 3 kuadrat 9. Kemudian 2 kali 3 kali min 1 min 6 ditambah 1. 9 kurang 6 3 tambah 1 4. Akar 4 adalah 2. Ini kurang lebih contoh soal dari bentuk akar dan eksponen pada materi eksponen dan bentuk akar untuk materi dasar dari matematika peminatan bab 1 kelas 10 IPA.